Gila-gila, Viltrox udah sukses banget di ranah lensa third party profesional. Tapi sekarang tiba-tiba pengen main lagi di ranah baterai produksi profesional. Ini adalah baterai V-mount dari Viltrox dan kita bakal bahas karena ternyata kualitasnya nggak setengah-setengah. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah baterai profesional dengan nama Viltrox BP V99. Dan ini adalah baterai V-mount dari Viltrox. Dan buat yang belum tahu, baterai V-mount sendiri itu banyak dipakai di ranah yang benar-benar profesional. Ranah yang memang biasanya itu dia dipasangkan dengan gear-gear yang benar-benar profesional. Biasanya yang support baterai-baterai V-mount itu butuh daya yang memang gede. Karena dibandingkan baterai biasa kayak baterai NPF dan yang lainnya, baterai V-mount ini punya kapasitas yang lebih superior. Dan buat yang belum familiar, dia itu biasa dipakai juga di kamera-kamera sinema atau diakalin jadi baterai buat rigging sinema yang dia bisa deliver powernya ke si kamera utama dan juga ke gear-gear lainnya kayak motor follow focus, monitor dan lain sebagainya kalau kalian suka pakai cinema rigging. Sama dia juga sering banget dipakai buat gear lighting studio karena emang powernya sekuat itu. Kita sendiri itu sampai sekarang belum punya baterai V-mount di studio ST Media karena biasanya mereka itu ukurannya cukup besar dan harganya cukup mahal. Dan baterai V-mount dari Viltrox ini akan merubah perspektif gue. Tapi sebelum kita bahas baterainya, gue juga pengen mention dulu kalau Viltrox sendiri juga nyediain beberapa pilihan baterai NPF buat gear-gear kalian. Dan pilihannya ada banyak ya, nggak cuma satu jenis doang, ada beberapa ukuran NPF dengan kapasitasnya masing-masing yang harganya juga terbilang affordable. Kalau misalkan kalian tertarik buat cek ya kalian bisa cek langsung link yang ada di deskripsi. Tapi balik lagi buat si baterai V-mount-nya sendiri, ini dia adalah baterai yang bener-bener rasanya solid banget. Walaupun kalian bisa lihat ya, ukurannya tuh compact banget. Mungkin gue kasih perbandingan dengan handphone. Ini handphonenya juga bukan yang Max atau gimana ya, ini iPhone 12 gue dan ukurannya nggak beda jauh kalau kita lihat secara lebar dan panjangnya gitu ya. Tapi emang untuk hitungan baterai V-mount ini compact banget. Tapi walaupun compact, build quality-nya gokil, rasanya mewah banget. Apalagi dia bawa aksen warna putih ya, yang kalau gue lihat di video-video, itu dia mengkomplimen banget gear-gear kita yang biasanya warnanya gelap gitu. Tapi kalau kita pakai gear kayak kameranya hitam, lensanya putih gitu, terus baterainya di belakang putih, jadi komplimen banget gitu, cakep banget. Dia ngambil approach yang agak berbeda, tapi gue cukup suka approach ini oleh Viltrox. Kayak mereka kan punya lensa anamorfiknya juga ya, yang warnanya putih gundam gitu. Gue demen banget dan sama di sini juga memberikan rasa tersebut. Di baterainya juga dia ada layar indikator, jadi nggak cuma pakai lampu-lampuan doang, indikatornya lebih jelas. Kita bisa lihat persentase dari baterainya, begitu juga beberapa status tentang ya daya input dan outputnya. Dan kita bisa pencet, dia sediain tombol juga buat kita ngecek persentase dan juga status dari si baterainya ini. Ini jelas banget, gue suka banget karena kebanyakan baterai V-mount pun itu cuma pakai titik-titik nyala doang ya, cuma pakai lampu indikator. Lalu dia juga setiap portnya itu dikasih kayak tutup karet gitu yang proper banget kelihatannya. Jadi dia kayak ada sealing gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak pakai, dia rapih banget gitu. Misalkan kita nggak pakai port-portnya ini, kita cuma pakai ya kayak baterai V-mount aja gitu ya di bagian bawahnya ini, yang namanya itu dia BP output kalau nggak salah. Dan ya udah dia kepasang di gear kita dan kelihatan rapi, tidak ada port-port yang exposed. Jadi nggak kena debu, nggak kena lembab, nggak kena ya kalau ada titik-titik air gitu ya. Itu membuatnya cakep banget. Walaupun hal kecil tapi menurut gue detail yang wajib juga buat diperhatikan. Dan buat portnya sendiri ini kalau kita buka ada banyak ya. Dia punya USB-A yang bisa buat output pengecasan, ada USB-C yang bisa buat output dan input sekaligus. Lalu kalau kalian udah ranahnya lebih profesional, dia punya D-tap gitu ya di sininya, sama yang tadi kita sempat mention juga yaitu BP output. Untuk BP output dia dipakainya buat output doang, tapi untuk D-tap-nya itu dia bisa untuk input juga, input dan output. Jadi komplit banget. Kalian bisa ngecas hampir semua gear profesional kalian dan gear
lifestyle kalian gitu. Kalian bisa ngecas laptop juga pakai ini, ngecas laptop, ngecas HP, itu bisa juga karena USB-nya juga benar-benar fleksibel. Nah, walaupun ukurannya cukup compact, tapi dia membawa kapasitas yang nggak main-main. Kalian mungkin udah lihat dari tadi ya, di teksnya dia membawa kapasitas 99 WH. Dan menurut gua itu dipikirkan secara pintar juga karena itu bukan kapasitas yang kecil, tapi di kebanyakan maskapai penerbangan itu biasanya aturan baterai yang bisa kita bawa per baterainya itu kapasitasnya di 100 WH maksimalnya. Jadi dia udah mentokin banget di 99 WH gitu. Jadi intinya kita masih bisa bawa untuk penerbangan juga gitu. Tapi dia membawa kapasitas yang tetap gokil, tapi nggak merelakan kekompekannya gitu. Gampang buat dibawa-bawa dan fleksibel juga, bahkan kita bisa bawa ketika kita bepergian menggunakan pesawat. Kita udah sempat coba pakai juga di lighting profesional kita, yaitu adalah Aputure Lightstorm 120D Mark II, yang dia itu di controller sama lightingnya terpisah, dan di controllernya bisa pakai baterai V-mount. Walaupun pas kita colok, tampangnya tuh kocak ya, bener-bener baterainya tuh kelihatan kecil banget di situ dibandingkan rata-rata baterai V-mount yang ada di pasaran. Tapi dia bisa buat nyalain lampu si Aputure 120D ini, kita pakai buat syuting. Waktu itu kita pakai di 45%, kita pakai syuting kurang lebih sekitar sejam, itu aman, persentase baterainya juga masih di atas 70%. Tapi pas kita coba buat, karena kita pengen ngetes juga gitu ya, lumayan kepo, kita coba dari awal nyalain di intensitas penuhnya 100% di lightingnya, dan itu dia nggak terlalu lama. Kalau kalian pakai intensitas fullnya, dia itu cuma bertahan sekitar 25 sampai 30 menit. Tapi udah sangat bagus karena kalau kalian lihat secara tampang aja gitu ya, itu kelihatan kecil banget si baterainya ditempel di controllernya si Aputure 120D Mark II ini. Dan tadi kalau kalian pakainya di 45% itu aman buat pakai kurang lebih sampai sejam lebih gitu ya. Tapi kalau sampai 100% itu emang terang banget, dan wajar kalau dia habisnya cepet. Itu pun terbilang cukup lama sebenarnya karena si Aputure 120D ini yang Mark II dia max penggunaan powernya, max power usage-nya itu di 180 watt. Bukan 120 watt, bukan kayak namanya 120, dia pakai maksimalnya itu di 180 watt. Dan emang terang banget. Bayangin aja kita kalau syuting 45% gitu ya rata-rata. Ini kita syuting berapa sekarang? 37. Ini cuma 37%, bahkan di bawah lagi. Cuma kalau sekarang ya karena baterainya kita taruh sini, ya kita pakai colok ke listrik. Dan itu sangat-sangat ngebantu ketika kalian pakai lighting di luar gitu ya. Dan kalian pengen nggak ada colokan listrik gitu, kalian pengen diantah-berantah, ya kalian bisa pakai baterai V-mount ini. Belum lagi kalau penggunaannya adalah buat powering rigging kamera kalian. Otomatis itu akan memberikan power yang jauh lebih lama lagi. Nah, untungnya dengan kapasitas yang gede ini, dia port USB Type-C-nya itu udah support fast charging 45 watt, cukup banget karena dia bisa ngecas itu dari 0 ke 100 itu kurang lebih sekitar 2,5 jam doang. Kalau kalian udah biasa bermain dengan baterai-baterai profesional kayak baterai NPF kita aja, itu kalau ngecas bener-bener bisa seharian kita cas gitu ya. Dan 2,5 jam untuk baterai segede gini yang powernya gokil, itu sangat-sangat bagus, itu sangat-sangat plus point gitu ya. Karena biasanya ya brand-brand baterai profesional nggak memikirkan hal-hal yang kayak gitu. Yang penting bisa dipakai, bisa buat nyalain alat. Sedangkan di sini fast charging biar bisa cepet recycle gitu, biar bisa cepet dicas penuhin lagi, dan berasa banget 2,5 jam baterai powerful ini udah penuh. Dan fast charging tersebut berjalan bidirection ya, jadi dua arah. Kalian ngecas ke sini fast charging 45 watt, begitu juga kalau kalian ngecas keluar. Makanya dia bisa buat ngecas laptop karena dia bisa up to 45 watt juga. Gokil banget, dan itu adalah feature yang menurut gua harus sangat diapresiasi di sebuah baterai V-mount. Karena biasanya baterai-baterai ya udah ada USB-nya lama sekali gitu ya. Dan di sini benar-benar proper, apalagi dia benar-benar membawa fast charging. Lalu buat keamanan juga menarik, dia pakai controller pintar di sini untuk mencegah overcharging atau mungkin short circuit gitu ya. Jadi dia mengklaim itu menggunakan 9 layer atau 9 tahapan untuk menjaga si baterainya ini dari ya
masalah-masalah tadi gitu, masalah-masalah kelistrikan. Jadi harusnya aman juga. Emang gue udah nyobain produk-produknya Viltrox yang terbaru ya, termasuk lensanya gitu kan, dan gue sangat percaya kalau mereka meninggikan kualitas banget, mengutamakan, memprioritaskan kualitas dari produk-produknya. Dan gue tidak dibayar untuk ngomong hal tersebut tadi gitu ya, itu bener-bener gue rasain banget di Viltrox lensanya, dan di sini juga gue percaya akan hal tersebut. Walaupun ya untuk sirkuitnya gue nggak bisa ngetes secara langsung juga, karena kita tidak tahu juga bagaimana buat ngetesnya. Tapi ya itu, gue juga pas pertama ngecas, gue tinggal tidur ya buat ngecas si ini. Padahal ngecasnya cepet banget, tapi emang gue start ngecas itu kayak jam 2 malam, jadi tidur gitu kan, dan paginya baru kita cabut. Ya so far aman, tapi kan ya itu belum penggunaan yang cukup lama juga. Tapi worth mention juga gitu kalau gue udah coba dengan cara seperti itu juga ngecasnya. Dan buat harganya ini yang cukup luar biasa, karena di Indonesia si Viltrox V-mount ini yang 99 WH itu dijual dengan harga Rp1.990.000. Dan kalau kalian main ke websitenya Viltrox Global, kalian lihat harganya yang dikonversiin ke harga IDR, itu harganya 2,5 juta. Jadi dia harganya sangat-sangat budget di Indonesia, entah kenapa. Dan menurut gua kalau kalian udah pertimbangin punya baterai V-mount, entah buat lighting, entah buat rigging kamera kalian, menurut gua ini wajib banget masuk dalam pertimbangan kalian. Ini adalah baterai V-mount terbaik yang pernah gua coba. Walaupun memang sepak terjang gue di dunia baterai V-mount itu nggak terlalu panjang ya, tapi ini benar-benar merubah perspektif gue. Jadi ya, sangat-sangat recommended dari Viltrox. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar Viltrox V-mount BP V99 kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan semoga video ini bisa jadi gambaran yang jelas buat teman-teman semua, bisa jadi referensi, dan semoga bermanfaat. Itu aja, gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa tetap berkarya.